Sebelum kalian ke Dieng, kalian harus nonton video aku ini dulu guys, supaya kalian enak banget ke Diengnya. Nah, untuk ke Dieng, kalau kalian datang dari Jakarta, kalian akan diarahin Google Map untuk menuju ke jalur terdekat ini, yaitu adalah via Tol Kayangan Bawang. Nah, di sini itu jalurnya itu sangat-sangat ekstrim dan sempit. Nah, waktu tempuhnya adalah 6 jam 10 menit dengan jaraknya 414 km dari Jakarta. Tapi kelemahan jalur ini itu selain sempit, jalurnya itu juga sangat-sangat ngeri ya, banyak jurang. Apalagi kalau kalian sampai sini malam, kalian akan sangat ketakutan sekali pastinya karena sepi. Nah, aku di sini akan kasih kalian alternatif jalan yang enak buat kalian naik mobil dari Jakarta, yaitu lewat 3 titik. Titik 0 Kajen, Kali Bening, lalu Dieng. Nah, memang jaraknya lebih jauh, yaitu 435 km dan waktu tempuhnya 6 jam 45 menit. Beda sekitar 30 menit, tapi jalur ini tuh aman banget kalau kalian naik mobil. Dan kalau kalian nyampe sini itu malam, pastinya ini akan aman banget. Jadi aku rekomendasiin jalur ini buat kalian kalau datang dari Jakarta. Nah, kalau kalian ingin lihat jalur ini, linknya akan aku kasih di kolom komentar yang aku pin ya guys. Tapi kali ini aku datangnya dari Jogja, bukan dari Jakarta. Jadi aku dari selatan. Untuk dari jalur dari selatan, dari Wonosobo, ini jalurnya aman banget buat mobil. Karena hampir sampai Dieng aku capean, akhirnya aku putuskan untuk nginep semalam di hotel antara Wonosobo dan Dieng. Hai guys, good morning. Hari ini kita lagi ada di Dieng. Nih, ini kamar mandinya. Bersih. Nah, kelebihan di sini itu udah ada ini ya, TV-nya udah ada set top box, jadi bisa nonton internet. Cuman kelemahannya di pinggir jalan, jadi kalau kalian nggak suka ribut ya jangan. Nah, hotel ini tuh letaknya ada di antara Wonosobo dan Dieng. Jadi kalau ke kanan kita lurus terus, kita akan sampai ke Dieng. Nah, jam 7 pagi aku putuskan untuk naik ke Dieng. Dan ketika jalan ke Dieng itu pemandangannya wow, indah banget ya pagi ini, sungguh cerah. Dan aku merasa beruntung banget nih hari ini bisa ke Dieng dengan cuaca yang kayak gini. Dan kami pun memutuskan untuk makan di resto ini nih. Oke guys, jadi dari bawah tadi itu kita cuman melihat beberapa rumah makan ya. Ini kita mau mampir makan pintu masuk gardunya. Ini kita ada di wisata Pintu Langit dan Taman Langit. Ini namanya restoran HD. Kalian ke situ sama ke resto itu bayar parkirnya beda. Coba kita nanya ya. Mas, aku mau makan di resto ini nih. Iya. Tarif parkir mobil normal kan 5.000. Nah, jadi berapa kalau ke wisata itu? 30.000. Nah, tepat di area ini juga ada yang nyewain jeep. Zona jeep, zona 1 600, minimal 4 orang dewasa. Tapi kalian tenang aja, untuk ke Dieng itu nggak perlu harus nyewa jeep. Jadi kalian bisa pakai kendaraan pribadi kalian. Cuman katanya kayak area Curug Cikarim itu bahaya kalau kita naik mobil pribadi. Ini nama rumah makan HD Agro Baito Gardu Pandang. Nah, selain area indoor, di resto ini menyediakan area outdoor. Cuman kalau kita keluar gini kena 5.000 per orang ya. Ini pemandangannya keren banget nih guys. Nah, kami putuskan untuk tetap di area dalam ya, karena di luar itu dingin banget. Nah, harga makanan sini juga masih cukup terjangkau guys. Masih masuk akal lah ya. Oke guys, kita review makanannya. Aku makan nasi goreng seafood nih. Enak, apalagi makannya di rumahnya dari Kwan Im di Sasawan. Mantap. Nah, ini makan udang enak nggak? Enak ya Ren? Oke guys, ini makanan khas ini namanya mie ongklok ya. Ini ada tahunya, terus kuahnya itu kayak kuah capcay gitu. Nah, setelah aku coba ternyata rasa mie ongklok ini agak sedikit manis gurih gitu ya. Tapi mie ongklok di sini rasanya lumayan sosok aja lah. Karena cuaca cerah, di dalam resto aja pemandangannya sebagus ini nih guys. Wah, pokoknya keren deh. Nah, setelah puas makan dan foto-foto di sini, akhirnya aku memutuskan untuk jalan ya sesuai kesepakatan. Karena aku ke resto, jadi tarif parkirnya 5.000, nggak 30.000 ya. Nah, ini kalau kita udah sampai gerbang gini, berarti kita udah hampir sampai ke Dieng, kota Diengnya ya. Nah, ini adalah titik 0 Dieng, kita udah mulai nyampe. Dari sini kita akan ke tempat wisata pertama, yaitu kita mau mandi air panas dulu. Lokasinya nggak jauh sih dari pusat kota. Nah, di sini aku lihat banyak banget kebakaran guys. Ternyata ini adalah PLTU. Kita mau mandi air panasnya di deket sini nih. Anak 2 dewasa 45. Satu orang 15.000. Di dalam area ternyata parkiran mobilnya itu luas banget. Nah, akhirnya aku masuk, ternyata ini kolamnya dipisah ya antara pria dan wanita. Jadi aku pisah sama istri aku. Nah, anak aku bareng sama aku. Oke guys, ini nyaman banget ya. Ini air panasnya asli dari gunung nih. Oke guys, seru banget di sini ya. Jam 12 siang, suhunya 18 derajat, dingin banget. Terus di sini kita bisa nikmatin air panas. Nah, ini sumbernya langsung dari bumi nih. Ini yang bagian paling panasnya. Wow, panas banget. Nah, ini 40. Aduh, tapi sampai sini dia jadi 38. Pemandian air panas apa tadi namanya? Bumi Alam Bintitan. Salah, Bitingan.
Setelah puas berendam air panas di dalam kabut, kita jalan lagi ke spot selanjutnya, yaitu Telaga Warna. Lokasi antara spot satu ke spot lain tuh nggak terlalu jauh ya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke guys, sampai di Telaga Warna. Sebelum kita ke Telaga Warna, kita mau makan dulu ya. Kita mau makan Resto Sairendra. Nah, untuk harga makan di sini juga masih affordable lah ya, kayak gini ya. Oke guys, kita makan di persawahan nih. Di sini baunya agak-agak bau kentut ya di Dieng, karena memang di sini tuh ada bumerang. Apa? Kok bumerang sampean? Belerangnya panas bumi, bau kentut. Ini kita makan. Habis ini kita lanjut ke Telaga Warna. Dari resto tadi jalan sekitar 2 menit 3 menit kita sampai ke Telaga Warna. Ini jam bukanya dan ini adalah harga tiketnya. Nah, ternyata harga tiket untuk bule itu mahal banget ya. Ini kita langsung masuk areanya, bagus banget ya. Yaitu Telaga Warna ya, tiket masuknya 22.000 per orang, anak 5 tahun ke atas hitung. Katanya ada Telaga Warna, Kawah Si Kentang, sama apa lagi tadi. Ada tulisannya Anda memasuki kawasan rawan bencana gas beracun kawah. Di sebelah aku ini adalah Kawah Si Kentung ya, atas Si Kendang ya. Nah, ini baunya di sini tuh bau telur busuk ya, adalah bau belerang dari gas di sini guys. Dan di belakang aku ini adalah Telaga Warna. Ini dia Telaga Warna Dieng, dia warnanya bisa berubah-berubah. Nah, nampaknya kentut bumi itu sangat mematikan ya. Ini ada macan mati di dekat kawah nih guys, nyium bau kentut. Nah, konon kawah ini tuh tertutup sama longsoran yang hijau-hijau di atas itu ya guys ya. Jadi kawah ini lagi tertutup tapi masih cukup beracun. Di sini ada tukang foto. Pak, fotonya berapa Pak? 5.000. Langsung jadi cetak? Betul Pak. Master lo tidak, kalau dikirim 10.000. Nah, kalau biasanya kalian jadi model tuh foto dibayar, kalau di sini kalian foto itu harus bayar ya guys ya, karena kita lagi berwisata. Ini bagus nih fotonya nih guys. Di sini juga ada guanya nih, gua apa nih? Gua pesugihan apa ya? Guanya. Oh, tempat mandi. Oke guys, di sini ada batu tulis ya. Nah, ini dia adalah batu tulis yang besar ini. Konon ceritanya di sini kalau belum bisa baca, berdoa di sini jadi bisa baca. Enak ya, sekolah nggak laku ya guys. Oke guys, ini udah sore, kita sebelum ke hotel mampir dulu. Ini makan mie ongkok lagi, tapi sini ada satenya nih. Dia mie-nya ya. Nah, ini mie ongkoknya lebih enak ya, ada kacangnya. Maghrib jam 5.48. Suhu di sini 16 derajat ya. Besok pagi rencananya aku mau jalan lihat sunrise, dan better kayaknya kita naik motor aja ya. Kita mau cari sewaan motor deket sini guys. Yuk, ini jam 6. Keadaan di Dieng ini 16-15 derajat lah ya. Ini di sini nggak hujan ya segini ya. Nah, untungnya aku pakai jaket Salvator ya. Ini sangat membantu banget karena jaketnya cukup tebal dan ada built-in windshieldnya. Nih kita, Mas, ini nama sewaan motornya Mas? Puspa Indah Syariah. Kalau Beat berapa? Kalau Beat 100.000, untuk PCX 150. Oh, itu sudah ya? Udah aman. Oh, untuk 1 hari dulu ya. Ya. Guys, ini motor Beat untuk besok. Ini aku di depan Polres Dieng. Oke, kita balik ke penginapan ya. Di Red Doors ya, ini dia Red Doors-nya. Nah, ini yang tipe standar dari Traveloka ya Mas ya. Oke. Smart TV. Oke, tapi kita upgrade Mas, upgrade ya. Ke yang kamar family. Ini kita nambah 150. Kalau yang family nggak ada di Traveloka ya Mas, nggak ada dia. Ya, kita upgrade ke kamar atas ya, yang lebih mewah ya. Tada, ini dia kamar kita. Ranjang 1, ada kamar mandinya, dan ini ada ruang kaca. Jadi ranjangnya 2 ya. Nah, ini ranjangnya 2. Yoi. Klosetnya juga udah kloset duduk, ada water heaternya. Oke guys, good morning. Ini udah pagi. Suhunya 11 derajat. Kita mau lihat salju ya ke Candi Arjuna. Nah, harusnya jam 6 itu kita udah sampai Candi Arjuna ya. Oke guys, bahkan di dalam mobil pun ya, dalam keadaan tertutup tanpa AC. Ini tuh udah kayak di AC di dalam. Salju di Dieng hanya muncul bulan Juli sampai Agustus. Nah, ini kebetulan aku bulan Juni ya, dan harus pagi sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Candinya dulu, candinya ada puluhan ya, tapi sekarang tinggal 6, dan ini keadaannya kayak gini nih. Oke guys, di area Candi Arjuna inilah kalau pagi jam 5 sampai jam 6 pagi itu suka ada salju ya. Biasanya saljunya itu muncul di bulan Juni sampai bulan Agustus. Justru pada saat musim kemarau ya. Karena saat musim kemarau di Dieng ini itu jadi dingin banget.
Oke guys, inilah sisa candi yang tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini udah pada runtuh ya. Ini. Nah, karena aku datangnya itu Juli awal, jadi ya kayak ginilah ya, saljunya setengah mateng. Bunga indah banget. Aku nggak tahu namanya bunga apa ya, guys. Jadi kalian kalau datang ke Dieng pastiin pakai sarung tangan double atau kaos kaki double buat tidur, pakai jaket. Nah, di hotel itu ada selimutnya. Suhunya bisa mencapai dari 5 sampai 11 derajat. Waktu malam dan lantainya itu kayak es, airnya kayak es. Wah, ngeri deh pokoknya. Kita cari. Di Candi Arjuna itu tiket masuknya dapat sekalian ke Kawah Sikidang ya. Nah, jadi kita mau sebelum ke Kawah Sikidang kita makan dulu sarapan pagi. Oke, makanan kita datang. Wah, capcay. Makan. Masakannya enak nih. Enak masakan nasi gorengnya guys. Ini cobain nih. Parkirnya juga luas. Setelah makan kita lanjutkan ke Kawah Sikidang nih guys, karena tiketnya gratis ya bareng sama tiket yang candi tadi. Nah ternyata kalau hari Minggu di sini tuh macet banget guys. Rame banget parkirnya. Masuk ke kawahnya. Itu loket 30.000 ya, tapi karena tadi udah dari Candi Arjuna, jadi kita free nih masuk. Jadi kalau dari Arjuna bisa free masuk sini ya? Iya. Oke guys, ini mulai ada kawah ya di sini ya. Itu yang keluar asapnya banyak di depan. Oke guys, itu ada tulisannya telur rebus kawah ya. Pak satu pak? 5.000. Telur bebek? Telur bebek. Bedanya apa? Ada sedikit gurihnya dan amisnya sudah hilang. Itu masnya ngambilin langsung dari kawah, direbus dari kawah. Ya, maaf. Oke guys, kita masuk. Oke, ini dia kawahnya. Oke guys, aku nginep di Dieng Pas ya. Oke, ini gesosnya modelnya kayak gini ya. Halo Dede. Nah, ini dia kamarnya ya guys. Dapat 2 ranjang, ada TV-nya, Smart TV. Terus apa lagi nih? Kamar mandinya kayak gimana? Ada water heater ya. Nah, ini kamar mandinya. Kloset duduk, ada water heaternya. Walaupun interior kamarnya itu kurang modern gitu guys, tapi kamar ini cukup lumayan karena berdua bed dan deket sama titik 0 Dieng. Pengen deket sama tempat wisata di sini, kalian kan nyari Gio ya deket titik 0. Jadi kalian enak bisa sambil kulineran di sini. Kalau yang di bawah sana itu jarang ada tukang makanan guys. Nah itu titik 0 Dieng tuh di situ tuh. Oke guys, thank you banget udah ngikutin perjalanan aku hari ini sekeluarga ke Dieng yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Saya Stefan, bye.